Film ini berjudul 28 Days Later, yang artinya 10 dikali 3 dikurangi 2 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 28 hari kemudian. Dan film ini diawali dengan TV yang menyala berisikan kerusuhan di tengah kota antara polisi dan netizen global yang ditonton oleh seekor simpanse. Dari kondisi simpanse ini kelihatannya dia sedang dianalisis di tempat pusat penelitian primata. Lalu ada sekelompok orang yang menyusup ke dalam tempat para simpanse dikurung. Mereka adalah aktivis pembebasan hewan yang berniat untuk membebaskan para simpanse tersebut. Mereka tidak tahu bahwa simpanse tersebut sudah tertular virus. Tak lama kemudian seorang dokter datang dan mengingatkan bahwa para simpanse tersebut telah terinfeksi virus mematikan, dan penyebarannya yaitu lewat darah, gigitan, atau air liur dari simpanse tersebut. Namun sayangnya mereka tetap heras babatok, susah dibilangin, dan mereka pun membebaskan simpanse tersebut. Dan akhirnya si teteh ini diserang oleh simpanse setelah dia mengeluarkannya. Dan di sini kita bisa melihat betapa cepatnya reaksi virus tersebut. Si teteh ini langsung muntah darah dan menyemburkan darahnya ke salah satu orang temannya. Kalau gitu mah ya auto tewas lah. Lalu si dokter yang panik ingin menggablok si teteh dengan kursi, namun sayangnya itu semua tidak ada gunanya. Dan simpanse ini pun terus menggedor-gedor kurungannya. Ya udah atuh meni marah-marah mulu monyet teh. 28 hari kemudian sosok manusia terbangun dari komanya. Pria tersebut bernama Jim. Dia adalah seorang kurir. Merasa ada yang aneh, Jim akhirnya berkeliling rumah sakit namun tidak ada orang di sana. Dan kondisi rumah sakit pun berantakan. Lalu dia keluar untuk melihat kota. Dan ternyata kondisi kota sangat sepi, tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya uang yang tergeletak, lalu Jim memulungnya. Namun sayang sekali uang sudah tidak ada harganya pada saat itu. Lalu Jim pergi ke sebuah gereja. Di sana Jim menemukan mayat-mayat manusia yang bertumpukan. Ketika Jim mengucapkan, "Halo?" ada seseorang yang mendengarnya. Lalu ketika dia mencoba memanggilnya lagi, keluar seorang pastor yang sudah terinfeksi menjadi zombie. Zombie di sini sangat brutal sekali, berbeda dengan yang ada di film The Walking Dead yang zombinya cenderung laleles pada lemas belum makan kayaknya. Jim dikejar para zombie, tapi Jim berhasil diselamatkan oleh dua orang manusia. Si om ini bernama Mark. Di sana Jim mengatakan apa yang telah terjadi pada dirinya, bahwa Jim mengalami sebuah kecelakaan ketika sedang mengantarkan sesuatu. Dan ketika Jim bangun dari komanya, dia sudah berada dalam kenyataan buruk. Dan mbak ini namanya Selena. Selena menjelaskan asal mula kehancuran terjadi, bahwa berawal dari sebuah desa kecil yang bernama Market Town, hingga akhirnya virus mematikan tersebut menyebar ke seluruh kota. It was a virus. Singkat cerita, Jim ingin menemui orang tuanya dan mereka pun pergi ke rumah Jim. Namun sayang sekali orang tua Jim telah meninggal dengan memegang foto dirinya di kasur. Diduga mereka mati bunuh diri meminum racun. Foto tersebut memberikan pesan kepada Jim, lalu dia pun menangis melihatnya. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di rumah Jim. Saat Selena dan Mark sudah tertidur, si Jim ini malah nostalgiaan dengan kenangan masa lalunya bersama keluarganya. Gak apa-apa asal jangan sama mantan. Di sini kita akan diberikan jump scare yang sangat koplok banget, jadi saya peringatkan untuk yang jantungan skip aja buruan. Jim dikejutkan dengan sosok zombie yang muncul dari jendela, dan akhirnya Mark dan Selena datang untuk menyelamatkannya. Namun sayang sekali tangan Mark tergigit oleh zombie tersebut, dan Mark pun harus mati pada saat itu juga. Akhirnya mereka hanya pergi berdua, Selena dan Jim. Di perjalanan mereka menemukan cahaya di sebuah apartemen dan sudah dipastikan bahwa ada kehidupan di sana. Lalu mereka pun mendatanginya. Ketika beristirahat, mereka dikejutkan dengan zombie yang mengejar mereka. Hingga akhirnya ada seorang yang menyelamatkannya. Mereka semua orang baik yang nantinya akan bergabung bersama Jim dan Selena. Ini namanya prank dan ini anaknya bernama Hannah. Mereka pun mengajak Jim dan Selena beristirahat dan minum sebagai perayaan karena menemukan orang yang masih bertahan hidup. Di sana Jim mulai mencukur rambutnya biar agak kasep gitulah. Singkat cerita, prank kehabisan stok airnya. Dan mereka mulai bingung bagaimana cara mereka cebok kalau tidak ada air. Mereka sudah menaruh banyak ember namun sudah 10 hari terakhir tidak ada hujan. Akhirnya prank membuka rekaman dari tentara yang berupa ajakan penyelamatan. Lokasi mereka sangat jauh dari apartemen tersebut dan mereka membutuhkan waktu 2-3 hari untuk sampai ke sana. Si prank ngebet banget pengen ke sana, tapi Selena tidak setuju jika dia harus mempercayai sebuah rekaman.
Lalu Jim juga mulai berpikir bahwa para tentara tersebut mempunyai solusi untuk wabah virus yang menghancurkan semuanya. Selain itu, Hannah juga mulai membuka mulut untuk mendukung argumen ayahnya, bahwa Hannah dan ayahnya membutuhkan Selena dan Jim. Dan sebaliknya, Jim dan Selena juga membutuhkan mereka. Tidak ada yang bisa bertahan sendiri dari kehancuran tersebut. Akhirnya mereka pun OTW menggunakan mobil. Mereka harus melewati terowongan gelap yang penuh dengan rongsokan. Di tengah terowongan ban mobil mereka pun pecah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain memperbaikinya. Hannah pun memperbaikinya, dan awal dari ketegangan pun datang. Mulai muncul banyak sekali tikus dari jalan. Dan beberapa saat kemudian para zombie datang dengan begitu cepat. Sementara Hannah harus memperbaiki ban mobilnya. Namun akhirnya Hannah bisa memperbaikinya tepat waktu, dan mereka pun selamat dari para zombie dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mobil mereka kehabisan bensin, dan itu mengharuskan mereka untuk mengambil bensin yang ada pada mobil tangki. Di sini Jim merasa gabut, akhirnya dia masuk ke dalam kedai burger cheese untuk melihat-lihat. Lalu Jim dikejutkan dengan zombie yang ada di sana, namun Jim berhasil mengatasinya. Lalu setelah itu Jim keluar dengan wajah watnado seakan tidak terjadi apa-apa. Setelah mengisi bensin, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Mereka pun sampai di kota Manchester, dan ternyata di sana sudah digengbeng oleh palir yang menyebabkan seluruh kota mengalami kebakaran. Dan setelah sampai pada lokasi yang dituju, mereka bahkan tidak menemukan seorang pun di sana. Selena memutuskan untuk mengajak pergi, namun si Frank lagi-lagi tidak ingin pergi. Dia mencari sesuatu ke segala sudut, namun hasilnya nihil, tidak ada apa-apa di sana. Ketika Frank sudah merasa frustasi, dia marah-marah sama Buung Puyuh yang ada di sana. Man, mau apa tuh man? Buung Puyuh. Nah. Lalu sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Tetesan darah pada zombie tidak sengaja menetes ke matanya. Dan hal itu menyebabkan Frank terinfeksi. Dan akhirnya, Frank ditembak mati oleh para tentara. Lalu Jim, Selena, Hannah dievakuasi oleh para tentara tersebut dan dibawa ke markas mereka. Dan pria ini bernama Major Henry West. Dia adalah pimpinan dari para tentara tersebut. Lalu Jim, Selena, dan Hannah dipersilakan untuk masuk. Jadi sekelompok militer ini adalah orang yang tidak terinfeksi virus, lalu mereka mencoba untuk membuat kehidupan baru berawal dari sebuah organisasi yang dipimpin oleh Major Henry West. Jim diberitahu oleh Major Henry mengenai aktivitas sehari-hari di sana. Ini namanya Jonas, dia adalah seorang jomblo ngenes dan juga seorang koki di sana. Dan Jim juga diperkenalkan dengan Myler. Apa itu Myler? Dia adalah seorang anggota tentara yang terinfeksi 2 hari lalu dan sengaja dirantai untuk diteliti lebih lanjut. Singkat cerita, ketika sedang makan malam, di tengah perbincangan salah satu tentara yang bernama Sersan Farrell mengatakan bahwa jika semua orang terinfeksi, maka disitulah orang akan menjalani kehidupan normalnya. Maksudnya, dari perkataan si Farrell ini menuju kepada si Major Henry West yang ingin membangun kehidupan baru di sebuah pulau kecil dengan penuh virus di sana. Sementara mereka seharusnya bisa menyelamatkan diri untuk pergi dari sana. Di tengah-tengah perbincangan, para zombie menyerang ke markas mereka. Namun akhirnya berhasil diatasi dengan sangat mudah oleh para tentara. Lalu setelah itu kita diperlihatkan scene di mana Selena dipermainkan oleh seorang anggota bernama Michelle. Bahkan ia hendak melecehkannya di sana. Jim yang tidak terima mencoba menghentikan Michelle, namun Jim terjatuh. Dan akhirnya Michelle digaplok oleh Sersan Farrell. Mampus lu. Tak lama kemudian Major Henry datang dan menyuruh Sersan Farrell membersihkan mayat zombie yang ada di halaman markas. Di sini nih kita melihat Farrell mencoba untuk melindungi Selena, yang berarti si Farrell ini adalah orang baik. Sedangkan para tentara yang lainnya sangatlah julid kepada Jim, Selena, dan Hannah. Lalu Jim diajak berbincang-bincang dengan Major Henry. Di sana Jim mengatakan bahwa dia ingin pergi dari markas tentara tersebut. Namun si Major Henry yang dari awal mempunyai tujuan untuk membangun kehidupan baru di sana, sedangkan dalam organisasi tidak ada perempuan seorang pun, dan dia ingin memanfaatkan Selena dan Hannah untuk masa depan kehidupan mereka. Yang artinya Selena dan Hannah akan dikawinkan secara paksa dengan para tentara di sana agar mereka bisa memiliki keturunan dan memperbanyak kehidupan. Jim yang mendengar hal tersebut langsung menemui Selena dan Hannah untuk diajak pergi. Namun sayang sekali ketika hendak keluar, Jim dihentikan oleh para tentara di sana.
Dan di sini lagi-lagi Parel mencoba untuk menyelamatkan Jim, Selena, dan Hannah. Namun Parel dikepung oleh para tentara dan dimasukkan ke dalam penjara bersama Jim. Di sana Parel mengatakan bahwa si Major Henry akan membuat dunia baru sedangkan masih ada kehidupan normal di luar sana. Dia ingin berkuasa dan mengkarantina semua orang. Lalu akhirnya Jim dan Parel dibawa ke hutan oleh Michelle bersama si ngenes untuk dibunuh. Di sana Michelle malah ingin membunuh sersan Parel dengan pisau. Nampaknya si Michelle ini ingin mempermainkannya terlebih dahulu. Hingga akhirnya si Jonas menembak Parel. Michelle yang tidak terima langsung memarahi Jonas. Dan itu dijadikan kesempatan untuk Jim melarikan diri. Akhirnya Jim berhasil selamat dari mereka. Jim melihat pesawat terbang yang artinya masih ada kehidupan di wilayah lain. Sementara itu di markas Selena dan Hannah hendak dipercantik. Mereka dipaksa untuk memakai gaun. Lalu Selena meminta kepada tentara agar mereka menunggu di luar saja. Dan Selena mengajak Hannah untuk meminum pil. Pil tersebut adalah obat kuat agar mereka merasa santuy dan tidak peduli terhadap apapun. Sementara itu Jim comeback untuk menyelamatkan Selena dan Hannah. Lalu Major Henry pun turun ke lapangan bersama satu anggotanya yang bernama Davis untuk mencari Jim dalam kondisi hujan. Di sana Major Henry sibuk menghabiskan pelurunya sampai tidak menyadari bahwa Davis telah dibunuh oleh Jim. Ketika Major Henry hendak pergi, Jim telah memutuskan kotak mobilnya. Tak lama kemudian datang beberapa zombie dan Mamang Henry pun lari dari sana. Ketika hari sudah gelap, Jim datang ke markas dan melepaskan Myler untuk merusuhi para tentara. Sementara Selena dan Hannah sudah dipakaikan gaun. Di sana Hannah sudah merasakan efek dari pil santuinya. Tak lama kemudian si zombie Myler datang lewat jendela. Dan dia pun mulai membuat kerusuhan dan membunuh para tentara di sana. Ketika si Jonas lari untuk bersembunyi, dia ditusuk oleh Jim. Para tentara mulai menjadi zombie satu persatu, sampai si Major Henry datang. Ketika sedang menatapi foto keluarganya, Hannah didatangi oleh zombie. Namun Hannah berhasil bersembunyi di balik cermin. Scene berpindah kepada Selena dan di sana Michelle tidak ingin melepaskan Selena sampai Jim datang dan membunuh Michelle. Ketika mereka hendak pergi menggunakan mobilnya, di sana sudah ada Major Henry. Lalu dia menembak Jim di bagian perutnya. Sementara Hannah memundurkan mobilnya sampai dekat dengan zombie Myler. Akhirnya si Henry pun dibunuh oleh Myler. Mereka pun pergi namun harus melewati satu rintangan lagi. Mereka harus menabrak gerbang yang terkunci. Dan akhirnya 28 hari kemudian, Jim kembali terbangun dari tidurnya. Sementara itu Selena sedang menjahit kain untuk dijadikan sebuah tanda agar pesawat evakuasi bisa melihat bahwa masih ada seseorang yang harus diselamatkan. Dan ketika pesawatnya lewat, tamat cuy. Oke, kebanyakan dari film zombie alur ceritanya hampir sama. Ketika manusia diambang kepunahan dengan permasalahan virus, di sana pasti ada sekelompok manusia koplok yang mencari kesempatan untuk berkuasa. Dan rata-rata film zombie begitu. So, pesan moral yang bisa saya cerna dari film ini selain tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, yang terpenting yaitu janganlah egois, karena setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Dan dari cara si Major Henry ini sangatlah tidak manusiawi. Dia ingin berkuasa dan membangun dunia baru di lingkungan penyakit, tanpa memikirkan solusi lain. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.